Riwayat hidup dan perjuangan Khatib Sulaiman. Lahir 1906, meninggal 15 Januari 1949. Riwayat hidup dan perjuangan Khatib Sulaiman ini diberikan oleh anak beliau, yaitu Sudarman Khatib. Waktu itu saya diundangnya ke rumahnya dan banyak buku yang diberikannya, termasuk buku karangan mengenai Khatib Sulaiman dan buku-buku lainnya, buku masa-masa hidup Khatib Sulaiman, dan telah dibukukan. Sekarang kami berada di kantor PWRI Kota Padang. Berkebetulan karena masih suasana Lebaran, pengurus masih berada di kegiatan lainnya, masih suasana Lebaran juga. Dan inilah kantor PWRI Kota Padang, yang mana kantor ini biasanya ramai dikunjungi oleh pengurus. Baik, kepada pemirsa, para yang suka melihat sejarah Khatib Sulaiman, pada hari ini kami akan menceritakan kisah dan sejarah Khatib Sulaiman, riwayat hidup perjuangan Khatib Sulaiman dari 1906 sampai 15 Januari 1949. Saya Haji Marjali Caniago BESA mempunyai 2 channel. Marjali 1 kodenya Marjali Caniago dalam kurungnya M, dan 2 kodenya Pak Marjali dalam kurung P. Mudah-mudahan para yang melihat channel kami ini jangan lupa subscribe dan like ya, agar ada perkembangan kemajuan channel kami ini. Baiklah, saya ceritakan riwayat hidup Khatib Sulaiman, Pak. Riwayat hidup calon pahlawan nasional Khatib Sulaiman. Nama Khatib Sulaiman, tempat tanggal lahir Negeri Sumpu, Kabupaten Tanah Datar, tahun 1906. Wafat 15 Januari 1949, tewas ditembak tentara Belanda di Lurah Kincia, Nagari Situjuh, Kabupaten 50 kota, semasa menjabat Ketua Markas Pertahanan Daerah MPRD. Agama Islam. Ayah Haji Sulaiman, Ibu Siti Rahmah. Istri 1 Upik Musa dari Negeri Sumpu, menikah pada tahun 1929, kemudian bercerai tidak lama kemudian. 2 Zubaidah dari Negeri Sumpu, menikah pada tanggal 25 November 1932. Dan 3 Emma asal Bukit Serungan, Padang Panjang, menikah pada 23 Maret 1943, meninggal tahun 1946. Keempat, Ajah Yunidar, adik dari Emma, asal Bukit Serungan, Padang Panjang, menikah pada tanggal 5 Juli 1946. Pernikahan dengan Zubaidah, anak-anak beliau, maksudnya anak-anak dari Khatib Sulaiman. Anak beliau pernikahan dengan Zubaidah 1 Sahrir almarhum, lahir pada tahun 1938. 2 Nurcaya almarhum, lahir pada tahun 1940. Pernikahan dengan Emma 1 Lestari, lahir pada 9 Januari 1944. 2 Kasman, lahir pada 14 Februari 1945. Pernikahan dengan Yunidar 1 Sudarman, lahir pada 15 Januari 1947. Bapak Sudarman inilah yang memberikan riwayat hidup calon pahlawan nasional Khatib Sulaiman waktu kami diundang ke rumah dia, dan buku-buku lainnya banyak yang beliau berikan kepada kami.
kami berkunjung ke rumah beliau berdua, yaitu Bapak Insinyur Samsir Alam yang lebih dikenal Uncu, mantan Pegawai Balai Kota Padang bagian perizinan, yaitu dia lama di Pemko Kota Madya Padang. Anak dia pertama yaitu Sudarman, lahir pada 15 Mei 1947. Yang kedua Surahman, lahir pada 11 Mei 1948. Ini sama-sama bulan Mei, cuma bedanya 15 Mei, 11 Mei. Nah, ini memang luar biasa nih. Yang ketiga Erman almarhum, lahir pada 11 Mei 1948, sama kelahirannya dengan Surahman, lahir pada 11 Mei 1948. Berarti beliau kembar. Erman ini telah meninggal. Jadi pernikahan dengan Yunidar melahirkan 3 orang anak. Yang tua Pak Surahman, lahir 15 Mei 1997, yang hidup sampai sekarang. Dan Surahman kembarannya itu Erman almarhum pada 11 Mei dan lahir 11 Mei 1948. Sekarang sudah almarhum. Pendidikan beliau: 1. Government School Benteng di Padang tahun 1912 sampai 1917. 2. Holland Islandise School AIS Adabiah Padang 1917 sampai 1919. Yang ketiga Mer Great Lager on the Switch atau dalam kurung Mulo di Padang, tidak tamat. Perjalanan hidup Khatib Sulaiman 1912 sampai 1917. Khatib Sulaiman mengawali pendidikannya di Government School Benteng di Padang tahun 1912. Karena tergolong murid yang pandai, ia menamatkan pendidikan tahun 1917. Jadi lebih kurang 5 tahun. Pada tahun 1917 sampai 1919, Khatib Sulaiman melanjutkan pendidikan di Holland Indesland School dalam kurung AIS di Adabiah Padang. Karena ia ingin melanjutkan pendidikan di Mulo, selama bersekolah 2 tahun, Khatib belajar dengan bahasa pengantar Belanda. Ia menamatkan pendidikan di tahun 1916. 1916 sampai 1921. Pada tahun 1919, Khatib Sulaiman melanjutkan pendidikan di Merwitkeppret Lager on the Switch alam kurung Mulo di Padang. Pada tahun 1919, perekonomian Haji Sulaiman goncang dampak Perang Dunia I. Rupanya berimbas pada tanah jajah Hindia Belanda. Juga termasuk beban pajak pada saudagar di awal abad ke-20. Setelah usaha Haji Sulaiman Pailit, orang tua dari Khatib Sulaiman, saudagar Abdullah Basa Bandaru yang membiayai pendidikan Khatib Sulaiman. Namun Khatib tidak menamatkan pendidikannya pada tahun 1921. Sebab lain Khatib Sulaiman berhenti adalah tidak mau mengikuti aturan sekolah yang mengharuskan siswa berbaju kerah kaku, celana pentalon, dan sepatu lokal. Pada tahun 1921-1908, Khatib Sulaiman dibawa asuhan dan didikan politik saudagar Abdullah Basa Bandaru. Selain itu, Khatib mengisi waktu luangnya menjadi piolis untuk mengisi film bisu di beberapa bioskop di Kota Padang. Khatib menggeluti dunia ini untuk membantu menafkahi keluarganya. Pada tahun 1929-1930, Khatib Sulaiman memutuskan pindah ke Parangpanjang. Dipilihnya kota ini karena kuatnya riwayat pendidikan dan pergerakannya. 1929 sampai 1935 mengabdikan dirinya mengajar di AIS Muhammadiyah dan Madrasah Isadines atau Langkumin di Parangpanjang.
1929 sampai 1901 Khatib diminta oleh Leon Salim untuk bergabung di Kepanduan Hal Hilal milik Sumatera Tawalib dan Persatuan Murid Dinia School PMD dalam kurung PMDS Padang Panjang. Ia juga berperan dalam menerjemahkan beberapa buku Pat Pinder yang berbahasa Belanda dan Inggris. Selama mengukir di kantor Al-Hilal, Khatib bergumul dengan sumber-sumber bacaan nasionalis, sosialis, dan lainnya. Selain itu, aktif berkomunikasi dengan tokoh pergerakan. Tahun 1931, pada Juli 1931, Khatib Sulaiman menggagas berdirinya Kepanduan Indonesia Muslim yang kurung KIM bersama Leon Salim, Mahyudin Tonek, dan lainnya mendirikan KIM di PMDS pasca Al-Hilal diambil alih oleh Sumatera Tawalib. Kata Indonesia yang melekat pada Kepanduan muncul dari gagasan Khatib. Bisa dikatakan sebagai kali pertama di seluruh tanah Hindia Belanda. Selain itu, Khatib memasukkan perempuan sebagai penggerak di Kepanduan juga merupakan hal yang pertama terjadi di Sumatera Barat untuk gerakan Kepanduan, mengingat di Minangkabau adalah tabu seorang perempuan dia dilibatkan dalam struktur pergerakan. Mati guys. Coba lihat yang kedua lagi. Nak boleh tekan kan? Berarti kan. Ikut tekan Pak Yus. Kah? Ini non ikut.